Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan upaya istiqomah kita untuk silaturahim dan mengaji di malam Jumat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Haji Misbah dan Pak Seno yang sudah menyediakan waktu dan tempat untuk kita bersama-sama silaturahim dan ngaji di sini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, sebagaimana kita bahas pada malam Jumat 1 minggu yang lalu, kita membahas tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau bertobat dan beristighfar kepadanya. Bahkan kita dilarang, seumpamanya ya, kita itu khilaf, kemudian dosa itu dilarang, kita berputus asa. Caranya adalah beristighfar dan bertobat. Malam Jumat kemarin kita juga sempat membahas tentang Sayyidul Istighfar, yang kalau saya itu disuruh menghafalkan mesti bolak-balik kok masih sulit. Sayyidul Istighfar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, waman qolaha, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar min nahari mungkinan, di waktu siang dengan yakin, biha dengan Sayyidul Istighfar. Kok dengan yakin itu? Nggih Pak, yakin itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar mungkin karena dibaca bareng-bareng ngoten nggih. Baca bareng-bareng ngoten, tapi betul-betul yakin dengan isinya. Fama tami min yaumihi, dan kemudian orang itu dilalah kersane Allah kok kemudian meninggal di hari itu, qabla ayyumsia, sebelum sore datang. Jadi mudahnya bacanya di siang hari, berarti pagi nggih. Pagi sampai sore. Kok terus kemudian dia meninggal di waktu itu, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk orang ahli surga. Sampai sakmonten Pak hebatnya Sayyidul Istighfar. Waman qolaha minal lail, dan barang siapa yang membaca di malam hari, wahwa mungkinun biha, dan dia yakin dengan Sayyidul Istighfar itu, fama taqobla ayus biha, dan dia mati sebelum pagi datang, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga, termasuk penghuni surga. Lalu para ulama mengambil kesimpulan membaca Sayyidul Istighfar itu paling bagus kapan? Pada subuh. Pas-pasnya kalau pagi datang itu nggih, fajar sahur pun tak ini kalau Pak. Nggih. Kalau bahasa internasional dan Indonesia secara umum mengikuti itu, pagi datang itu kan setelah jam 12 malam nggih. Jam 00,01 niku sudah pagi. Tapi enggak, kalau Islam itu adalah pagi itu setelah subuh. Allahu Akbar itu pun pagi. Ulama menyarankan, makanya kemarin saya sempat bercerita, saya kalau baca Sayyidul Istighfar itu mboten ketan setunggal, kadang sampai ping 3, itu adalah antara menunggu waktu subuh. Menunggu waktu subuh niku ba'da qobliyah, terus baca itu. Atau boleh juga ba'da subuh. Nah, bagaimana sorenya? Sorenya nggih ba'da maghrib.
setunggal atau 3 kali. Rasulullah dawuhipun ngoten, dan ini hadis riwayat Imam Bukhari. Oke. Bagaimana kalimatnya Sayyidul Istighfar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku, Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Khalaqtani, Engkau telah menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku di atas janjiku. Wa wa'dika, janji dan perjanjian, perintah dan perjanjian. Ahdika wa wa'dika, perintah dan perjanjian. Mas tatok tu sebatas kemampuanku. Bapak-bapak, dari satu kalimat niki mawon. Kalau dibaca secara mungkinun atau dengan yakin tadi, nggih patut orang itu masuk surga. Satu, ngakoni Gusti Allah niku pangeran. Nah, ngakoni atau mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan, niku mpun entek-entekan lho, Pak. Kalau orang betul-betul tahu kedudukannya Allah sebagai Tuhan dan dirinya sebagai hamba, pasti manut, taat, tunduk, menyerah, bergantung, itu sedaya kepada Allah. Niku kalau itu saja sudah patut orang itu masuk surga. A'udzubika niki kelanjutannya kalimat yang kedua. A'udzubika min syarri ma sona'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min syarri ma sona'tu, dari kejelekan yang telah kuperbuat. Bapak-bapak dan saudara-saudara, setiap orang yang mempunyai perbuatan jelek niku adilnya kan pasti akan dihukum. Hukuman itu ada yang terasa di dunia ini dan juga ada yang di akhirat. Yang terasa di dunia ini saja sudah orang ini ku kadang sumpek, susah, resah, gelisah, tak nyaman. Makanan enak-enak pun katanya nggak enak kalau orang betul susah gelisah niku ya. Niku sing ngerteni dosa, tapi yang sudah menantang dosa, wala dosa kok. Karena niku biasanya malah mulia karena mulia menurut setan ngoten. Nah, nggih. Itu Bapak. Nah, kita berlindung. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Saya berlindung kepada kejelekan-kejelekan apa yang kuperbuat, akibat kejelekan yang telah kuperbuat. Maka Bapak, seringkali kita itu harus berpikir, di antara memikirkannya adalah kalau mau berbuat itu kejelekannya. Kalau saya merasa ragu-ragu, Pak, mau berbuat sesuatu, di antara saya yang saya baca mau berbuat sesuatu kok ragu-ragu, itu yang saya baca Sayyidul Istighfar. Karena saya, ya Allah ini bener apa salah. Maka saya, karena di Sayyidul Istighfar ada kalimat a'udzubika min syarri ma sona'tu. Aku berlindung kepadamu dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kejelekan-kejelekan. Api itu bisa nggak menyebabkan kejelekan, Pak? Bisa. Nah, niku yang membuat ragu-ragu. Kalau jelek ya pasti jelek ya. Tapi yang membuat ragu-ragu itu biasanya ada menurut kita baik tapi belum tentu itu baik. Saya pernah dengan teman-teman di Yabati itu mau mendirikan panti asuhan. Niku beberapa kali ketemu membahas itu. Mboten klop-klop antara saya dengan yang lain-lain. Bukan masih dengan bapak juga. Dengan bapak yang lain. Nah, akhirnya ada yang nyeletuk. Pak Lukman ini sampun istikharah belum untuk mendirikan panti asuhan? Belum. Ya, gitu. Akhirnya ya sudah, kalau gitu rapatnya kita lanjut. Ya waktu yang akan datang saya istikharah dulu. Mendirikan panti asuhan itu saya mboten. Saya. Mboten enten sing ngomong mboten saya. Ternyata saya istikharah jawabannya adalah tidak boleh saya
dan grup saya itu mendirikan panti asuhan. Kalau saya istikharah mungkin sudah pernah cerita ya. Saya istikharah kan menggunakan Al-Qur'an. Dilalah niku saya buka pertama hasilnya setelah sholat, kemudian dzikir, habis itu doa, terus buka Al-Qur'an secara acak. Hasilnya itu adalah setan. Kalau nggak setan neraka. 3 kali saya buka begitu Pak. Kalau nggak setan neraka. Berarti dicegah. Nah, kalau kita pikirkan Bapak, bahwa mendirikan panti asuhan itu baik, tapi bagi orang yang tidak kuat baik, betul. Grup saya itu pada waktu itu setelah saya istikharah, saya coba metani. Oh, orang mendirikan panti asuhan itu satu, tidak boleh berhenti, harus terus. Ya. Dan karena orangnya, anak-anaknya harus makan itu aja tiap hari. Satu. Niku pun angel lah. Kecuali nek di antara kita itu ada yang sugene iso, kan harusnya kalau panti asuhan makan buat anak panti asuhan itu paling enggak savingnya gitu. Savingnya itu paling enggak kan sebulan, paling enggak 3 bulan ngoten to. Pak. Nggih. Jadi sebulan ini sudah enten duitnya ngoten lho. Napa ya namanya nggih? Saving napa niku? Saving ke stok Pak. Bahasa pasare wis stok iku. Persediaan sebulan atau sampai 3 bulan. Nah, itu sudah berat. Yang kedua, duit itu adalah godaan yang besar, Pak. Banyak perusahaan, banyak organisasi saat nggak punya uang kompak. Gitu? Perusahaan sudah mulai besar, biasanya rebutan. Nah, kalau duit itu adalah godaan yang besar, bisa jadi di antara kami itu ada yang tidak kuat untuk memegang uang. Dan penyelewengan itu akan terjadi saat tergoda. Itu sangat berbahaya sekali. Itu dilarang keras makan harta anak yatim itu. Bahkan saya pernah bertemu dengan pengelola panti asuhan juga di selatan sana. Itu memang cerita-cerita seperti itu ada. Ada cerita-cerita penyelewengan dari harta anak yatim. Makanya berarti gak kuat, ya udah tetap nggih majelis taklim, majelis zikir ngeten untuk sementara ini. Nggih, kami juga diserai pencerita nggih. Diserai aula 2 lantai di dekat stadion Maguwo Harjo untuk kita gunakan. Sementara ini kita namakan sekolah Yabati namanya mereka. Di ba'da maghrib itu seminggu 3 kali taksinul Quran sama turjumanul Quran, tafhimul Quran dan imlaul Quran. Sana yang sebagian dari yang sini saya tempatkan di sana. Ini masih ada satu kamar yang bisa ditempati 3 orang di sana. Kalau panjenengan punya anak-anak yang ingin dititipkan, monggo. Di situ bukan pesantren, tapi kudu ngaji. Saya tidak menjudulinya pesantren, tetapi harus ngaji satu. Yang kedua, tidak usah bayar, listrik sudah ada yang nanggung, makannya cari sendiri. Nah, kalau panti asuhan ya makannya di danain. Nah, kebetulan yang bertempat di sana yang ada 3 orang itu, yang 2 sudah kerja, yang termasuk Mas Lintang itu kan kita. Mas Lintang yang kemarin sama Mas Rais, yang Mas Rais kan di Al Azhar, Mas Lintang di SDIT itu. Satu lagi kemarin tambah mahasiswa tingkat akhir, garap skripsi. Ya kalau panjenengan ingin ada orang, wah kok sulit kos gitu, padahal masih Joko, masih yang tinggal di sana harus laki-laki, betul kan tuh perempuan, makanya harus Joko gitu. Nah, makanya cari sendiri. Kalau di sana terlalu jauh, di sini setelah ditinggalkan kan tinggal 2 yang di sini. Satu yang anak Klaten itu karena bapaknya meninggal terus pulang berjuang di sana. Oke, Bapak-bapak, itu yang dimaksud a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, lindungilah kami dari kejelekan-kejelekan akibat dari perbuatan saya. Kita terus menjelaskan panjang lebar tentang panti asuhan tadi. Berikutnya wa abu'u
Abu ulaka binikmatika alayya. Ya Allah, aku mengaku kepadamu bahwa atas nikmatku kepada. Gitu. Mengaku, orang ngakoni nikmat bahwa segala nikmat itu dari Allah itu mboten gampil, Pak. Kalau cuma bilang alhamdulillah gampil toh. Mudah, gampil ngertos nggih. Jangan-jangan keliru. Gampang. Itu mudah di sini niku. Tapi kalau kita perhatikan diri kita masing-masing. Alhamdulillah sama alhamdulillah. Itu kan beda-beda. Kesungguhan, pengakuan nikmat bahwa nikmat yang ada di dalam dirinya, yang ada menempel di dalam dirinya, di rumahnya dan seterusnya. Termasuk lingkungan seperti ini nikmatnya luar biasa loh, Pak. Nah, kita itu setiap malam Jumat sangat ketemu ini kan luar biasa. Bahkan gampil, bahkan di setiap tempat bisa seperti itu. Orang itu bisa pukul-pukulan sama tetangganya di mana-mana. Enten mawon kan cerita nih. Sampai ada kemarin ada teman saya itu bercerita orang meninggal di Jakarta ini sampai 3 hari betul ketemunya gara-gara mampu. Nah, ini artinya lingkungan seperti ini juga kenikmatan yang luar biasa. Dan kalau kita mengakui seperti itu, apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di rumah kita, dan seterusnya lingkungan kita adalah nikmat Allah. Niku mboten saged orang niku mendaku. Oh, gara-gara aku. Wah, mboten saged. Lah wong mung paring kok. Paringe Gusti Allah kok arep ndaku gitu. Lah nggih. Niku kan ibaratnya kayak ngeten iki. Orang menyombongkan kekayaannya, "Wih, aku duit 100 juta." Wah, hebat toh aku, padahal sing ngutangi nang ngarepe. Lah gitu. Lah pripun? Lah wong kita itu kalau mengaku-ngaku seperti itu, Gusti Allah kan pirsa, dan tidak pernah sedetik atau 0,0 detik pun, ya 0,01 detik pun Allah itu tidak mirsani kita. Lah kok arep sombong kok dipersani Gusti Allah, ya seperti itu tadi. Sombong kalau duit-duit akeh padahal sing ngutangi nang ngarepe. Ha iku bodoh banget kan kata Kirwan Sewu. Setelah mengaku nikmat wa abu bidambi, dan aku mengakui atas dosa-dosaku. Fakfirli, oleh karena itu ya Allah, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu illa anta, kecuali engkau ya. Sayyidul istighfar, sehebat itu. Ya Bapak-bapak, monggo dipun amalaken nanti pas besok insya Allah nggih, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya sama terjemahannya saya akan share di grup juga videonya ini insya Allah. Nggih Bapak-bapak, orang beristighfar, orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sungguh-sungguhnya itu ada bentuknya, tidak hanya dibaca. Salah satu bentuknya kalau orang itu mau berubah menjadi baik, diantaranya adalah menghindari tempat-tempat yang berpotensi untuk menyebabkan terseret kembali kepada perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana cerita yang saya sampaikan malam Jumat kemarin, ada orang yang sudah bunuh 100 itu kan harus berpindah dari tempat itu. Bapak rahimakumullah, ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu ada 4 tanda sebagai tanda keseriusan seseorang dalam istighfar dan tobat. Tidak hanya melulu istighfar 100 kali, betul, tapi ada kelanjutannya. Keseriusan itu bentuknya adalah yang pertama, dia menjaga lisannya dari sifat curiga, menggunjing dan bohong. Curiga niku suudon. Suudon ana wong lewat wae. Jojo maling. Waspada boleh, tapi tidak boleh suudon. Jadi kita harus membatin di dalam diri kita setiap orang itu baik, tapi jangan lengah. Nanti kalau setiap orang dicurigai disuudoni,
pasti sikap kita itu akan menjadi jelek. Kok kampung kok di leboni kok wong kok mencicil kabeh. Niku namanya suudzon. Tapi kalau orang waspada, sikapnya masih baik. Ada orang gitu, monggo gitu kan, patut dicicili. Nah, tapi tetap waspada gitu. Yang kedua niku tidak lagi menggunjing. Menggunjing niku ghibah niku. Dan yang ketiga bohong. Tidak juga menyangka orang lain itu sebagai musuh. Yang biasanya melihat yang lain itu musuh niku anjing gitu. Anjing. Kecuali pemiliknya sendiri. Ada orang itu mesti dipandang, dikejar. Yang berikutnya tidak boleh dengki. Nggih, artinya nggih diproses setelah istighfar, setelah taubat itu kita memperbaiki hal-hal tersebut. Yang berikutnya tadi menghindar tidak bergaul dengan orang yang tidak baik. Kecuali kalau memang taubatnya pun rampung, istighfar pun rutin dan merasa insya Allah kuat kalau bergaul dengan orang lain yang jelek, mboten napa-napa. Untuk belajar menasehati. Harus kuat dulu. Kuat, kemudian menasehati orang lain yang jelek. Di antaranya rekan kerja, Bapak-bapak. Rekan kerja itu mau nggak mau tiap hari kan ketemu toh. Itu kan macam-macam orang gitu. Macam-macam sekali. Nah, itu bisa mulai untuk memberikan nasihat-nasihat. Dan nasihat-nasihat itu harus sangat bijak. Karena orang itu kadang begitu dikritik, kita kasih saran bisa jadi malah mental. Ini yang pinter ngatain ini Pak Ilham kalau dulu pernah cerita ke saya dengan teman-temannya berusaha untuk mengajak ke kebaikan dan lain-lain. Tidak setiap orang mampu begitu berbuat walaupun jelek dikancani tapi akhirnya sadar. Nah, kisah-kisah seperti itu sering saya dengar dari beberapa guru-guru saya. Itu ada orang jelek datang, ini saya nggih niki ceritane agak ini di Pasuruan ada seorang kiai itu tamunya kata Pak. Di antaranya ada orang nuwun sewu nggih PSK. Kalau sekarang itu apa namanya? PSK kuku malam niki pun radis umur kata Pak. Mboten tek payu. Niku kemudian nggih rada kewanen apa pripun. Jare kiai kae ampuh, aku tak njaluk donga rono. Didongake. Sampai ke kiai nggih ngomong ngoten niku. Ngeten tok. Kyai kula nyuwun donga agar dagangan kula laris. Ngoten niku. Mboten bilang PSK agar donga kula laris. Lah dilalah nggih kersane Allah, semua kersane Allah dan doa itu dikabulkan. Mboten saged mandeg, Pak. Dan akhirnya karena tidak bisa berhenti itu capek badannya, kemudian balik lagi ke kiai niku. Kiai kula mboten kuat dagangan kula kelarisan kan. Lah dagangan mopo. Wah, terus tobat niku. Banyak sekali Bapak orang-orang yang jelek gitu ya. Seperti itu. Artinya kalau memang mempunyai kemampuan bertindak bijaksana seperti itu dan kuat untuk berinteraksi dengan umpamanya orang yang minum minuman keras. Karena kalau nggak ada yang seperti itu, yang mendakwai sinten Pak. Banyak loh orang-orang itu, di antaranya cerita-cerita di antaranya yang Jogja itu kan banyak Gus Miftah itu kan dakwanya kayak gitu. Terus dulu itu ada Gusmi itu kayak gitu. Ya kadang disalahpahami orang, tapi kan yang tahu sendiri kan beliau. Oke, gitu. Lalu yang berikutnya
siap mati. Orang kalau sudah tobat dan istighfar dengan sungguh-sungguh, ini pun siap mati. Nah, ini angel. Karena siap mati itu, kuncinya orang siap mati itu adalah betul-betul menghikmati, menjalankan betul-betul ada dalam dirinya innalillahi. Innalillahi itu sesungguhnya saya, kami adalah milik. Niku nek saged menghikmati betul, sudah siap mati biasa. Karena kita niku punyaku, Pak. Aku, anakku, omaku, sawahku, jabatanku, terus ngomong oleh. Pokoke sing kuku lah. Nah, kalau kuku-kukunya niku terlalu besar, maka innalillahi semakin tipis. Tapi kalau innalillahi semakin besar, pasti kunya akan semakin tipis. Itu tidak cukup hanya dipahami, tidak cukup hanya dirasa, tapi harus mengendap di dalam hati dan jiwa kita. Nggih. Nggih. Niki nggih napa, Pak? Mboten, wah aku kok urung siap sama sekali. Pelajaran ngeten niki, pelajaran seumur hidup. Sanes pelajaran SMA, SD, pelajaran pesantren, boten tentu. Sing dari pesantren saja belum tentu. Nek pelajarane akal tok iku gampil. Tapi ini adalah pelajaran di perjalanan seluruh hidup kita. Segala apa yang ada terhampar di sekeliling kita, kita pikirkan, kita hikmati menjadi pelajaran agar kita itu bisa betul-betul inna lillah. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Matur nuwun untuk malam hari ini, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang mendalam dan juga kemampuan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Tukman, menarik sekali.